Pidana pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Hati-hati. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober Ishak, di program Kapten Indonesia Show. Pada video kali ini saya ingin share dengan saudara-saudara sekalian masih terkait undang-undang pemilu, yang mana pada video kali ini saya ingin share kepada saudara-saudara sekalian yaitu tentang tindak pidana pemilu. Untuk mengetahui tindak pidana pemilu secara lengkap, saudara-saudari bisa membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana pidana pemilu diatur dari pasal 488 sampai pasal 554 Undang-Undang Pemilu. Dan izinkan saya share sebagian besar tindak pidana pemilu yang dianggap penting dan perlu diperhatikan oleh masyarakat agar nanti tidak bermasalah dengan hukum di pemilu 2024 yang akan datang. Apa saja tindak pidana pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pidana yang pertama adalah dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Ini diatur di dalam pasal 488 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Itu tadi pidana pemilu yang pertama. Pidana pemilu yang kedua, yaitu kepala desa dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 490 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pidana pemilu yang ketiga adalah setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Hal ini diatur di dalam pasal 491 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pidana pemilu yang keempat, yaitu setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Hal ini diatur di dalam pasal 492 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pidana pemilu yang kelima, yaitu pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye, yang mana hal ini diatur di pasal 493 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
Pidana pemilu yang keenam, yaitu dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Yang mana hal ini diatur di dalam pasal 496 dan pasal 497 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, pasal 496, peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3 serta pasal 335 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pasal 497 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Pidana pemilu yang ketujuh, yaitu majikan yang tidak membolehkan pekerjanya untuk memilih. Hal ini diatur di dalam pasal 498 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja atau karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Pidana pemilu yang ke-8, dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Hal ini diatur di dalam pasal 510 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Pidana pemilu yang ke-9, yaitu orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Hal ini diatur di dalam pasal 511 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pidana pemilu yang ke-10, yaitu dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. Yang mana hal ini diatur dalam pasal 514 yang berbunyi, ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 240 juta rupiah. Pidana pemilu yang ke-11, yaitu dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih. Hati-hati, mana hal ini diatur dalam pasal 515 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Dan pidana pemilu yang ke-12, dilarang memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Hal ini diatur di dalam pasal 516 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau TPS-LN atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah.
Jadi itu tadi 12 pidana pemilu yang merupakan sebagian besar pidana pemilu yang harus diketahui oleh masyarakat. Karena jika tidak, jangan sampai masyarakat, baik sebagai peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu, jangan sampai melanggarnya. Gunakan hati nurani saudara, belajar melek hukum, dan benar-benar kuasai agar kita bisa menjalankan semua proses yang ada dalam pemilu tahun 2024 nanti, agar pemilu tersebut bisa menghasilkan presiden yang pro terhadap rakyat, wakil rakyat yang pro terhadap rakyat, dan juga di akhir 2024 nanti kita juga akan berharap adanya pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang pro terhadap rakyat, yang anti korupsi, yang tidak menjadi kaki tangan ataupun kacung bagi oligarki. Kita berharap semua kita melek dengan undang-undang pemilu ini. Terutama kita semua harus melek terhadap pidana pemilu yang siap mengancam kehidupan kita, masa depan kita. Terima kasih. Saya Kapten Indonesia Oktober SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.